Selamat pagi teman-teman semua praktisi di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Bertemu lagi dengan saya Saiful Anwar. Banyak pertanyaan tentang mekanisme perencanaan tingkat puskesmas. Inputnya apa, prosesnya kayak apa, outputnya kayak apa. Di sini dari beberapa pertanyaan teman-teman sebagai input perencanaan tingkat puskesmas, salah satunya adalah identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Gimana proses untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Gimana dokumen-dokumennya? Apa saja dokumen-dokumen yang diperlukan? Output hasilnya kayak apa sebagai dasar dokumen untuk membuat perencanaan tingkat puskesmas? Maka akan saya jelaskan sebagai berikut. Baik teman-teman, banyaknya sharing yang sudah saya ulas tadi. Jadi banyaknya permintaan untuk sharing tentang identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai dasar input melakukan perencanaan di tingkat puskesmas. Maka kita akan melakukan suatu identifikasi terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Sebenarnya apa toh itu identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat? Apa saja yang harus dilakukan? Dokumen yang diperlukan apa untuk memenuhi standar penilaian akreditasi di puskesmas? Baik, kita mulai dari identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai input yang pertama perencanaan tingkat puskesmas. Sekarang dalam melakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, apa yang mesti dilakukan? Yang pertama adalah melakukan survei. Yang kedua adalah umpan balik dari masyarakat. Sekarang kita mau jelaskan apa dokumen yang diperlukan dalam melakukan survei. Oke, dalam melakukan survei kita tim sebagai pelaksana, yaitu tim. Survei dilakukan oleh pelaksana, dalam hal ini tim. Apakah pelaksana atau tim ini ujuk-ujuk ada, tahu-tahu ada, tanpa suatu mekanisme proses pemilihan sebuah tim. Oleh karena itu di puskesmas harus menetapkan dulu yang namanya penetapan kompetensi yang dituangkan dalam suatu surat keputusan kepala puskesmas. Kompetensi apa? Pertanyaannya, kompetensi tim survei. Setelah melakukan penetapan kompetensi, maka dalam melakukan analisis kompetensi memerlukan juga dokumen pedoman, memerlukan juga dokumen KAK, memerlukan juga dokumen SOP. Pertanyaannya, pedoman apa? Pedoman analisis kompetensi, KAK analisis kompetensi, SOP analisis kompetensi. Setelah ada SK penetapan kompetensi yang di dalamnya ada syarat-syarat yang harus memenuhi standar sebagai anggota tim survei, maka pelaksanaannya harus didukung dengan adanya pedoman untuk memudahkan menganalisis. Memerlukan KAK, memerlukan kerangka acuan di dalam membuat suatu pelaksanaan. Di dalam pelaksanaannya sendiri perlu standar untuk melakukan sebuah analisis, untuk menghasilkan hasil analisis yang akhirnya menentukan sebuah tim. Oleh karena itu, kesimpulannya, sebelum tim survei sebagai pelaksana survei ini ditetapkan, puskesmas harus dulu menetapkan satu SK penetapan kompetensi analisis tim, lalu memerlukan pedoman KAK SOP. Setelah ada ini semua dokumen 4 ini, maka melakukan analisis, kegiatan analisis terhadap karyawan yang kira-kira pantas untuk menduduki jabatan sebagai tim survei. Setelah dilakukan analisis, maka ketemulah hasil analisis. Maka dokumen yang kelima adalah laporan hasil analisis. Laporan hasil analisis ini menentukan nama-nama yang menjadi tim
survei. Kalau sudah ditentukan nama-nama yang menjadi tim survei, dikuatkan dengan SK tim survei, sehingga tim ini melakukan pelaksanaan survei. Dalam melakukan pelaksanaan survei perlu sebuah pedoman. Di dalam pedoman ini juga dilampiri instrumen. Instrumen apa? Instrumen survei. Jadi teman-teman dalam membuat pedoman survei, lampirannya harus ada kuesioner atau instrumen survei. Kalau pedoman ini menyangkut empat hal survei, yaitu survei mawas diri, survei kebutuhan dan harapan, survei kepuasan, maupun survei KS, maka lampi pedoman ini juga menyangkut pembahasan tentang 4 survei tersebut, dan instrumen sebagai lampirannya juga menyangkut 4 pelaksanaan survei tersebut. Lalu dibuat suatu kerangka acuan. Kalau pedoman ini sifatnya global, besar, menyangkut pelaksanaan survei secara global, maka di breakdown menjadi panduan kecil-kecil, yaitu panduan pelaksanaan survei mawas diri, panduan pelaksanaan survei KS, panduan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, panduan pelaksanaan survei kebutuhan dan harapan. Demikian pula, maka KAK-nya selain KAK survei secara general, maka dibuat juga KAK survei KS, KAK survei kebutuhan dan harapan, KAK survei kepuasan, dan KAK survei mawas diri. Dan karena panduannya juga kok menyangkut item-item kegiatan tersebut, KAK-nya pedoman juga, KAK juga, maka SOP-nya juga SOP pelaksanaan survei mawas diri, SOP pelaksanaan survei kebutuhan dan harapan, KAK survei kepuasan, dan KAK survei KS. Gimana kita bisa membuat SOP kalau tidak dipayungi sebuah kebijakan? Oleh karena itu, maka 4 kegiatan tersebut juga harus dipayungi oleh apa? SK pelaksanaan survei. SK pelaksanaan survei. Pertanyaannya, apakah SK-nya itu satu-satu atau global SK pelaksanaan survei? Tergantung, bisa satu-satu tiap kegiatan itu ada SK, atau dipayungi satu SK. Kalau SK ini satu memayungi semuanya, maka di keputusannya harus rinci. Tetapi kalau SOP ini dipayungi oleh SK yang sifatnya per item, maka bisa spesifik. Misalkan SK pelaksanaan survei mawas diri, SK pelaksanaan survei kebutuhan dan harapan, SK pelaksanaan survei kepuasan, dan SK pelaksanaan survei KS. Lalu dilakukan pelaksanaan survei. Pelaksanaan survei nanti berarti kita membuat suatu kegiatan pelaksanaan survei. Dari awal ada yang namanya dokumen pra, ada dokumen pelaksanaan, dan dokumen hasil. Dari sekian ini sampai sekian ini saya kriteriakan sebagai dokumen pra pelaksanaan. Lalu dokumen pelaksanaan survei. Dokumen apa yang dibutuhkan? Video, audio, atau foto. Itu sebagai dokumen pelaksanaan. Lalu dokumen pasca pelaksanaan, yaitu hasil kegiatan, dalam hal ini adalah hasil survei. Disinilah kegiatan, rangkaian kegiatan, dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, baik dokumen pra, dokumen pelaksanaan, maupun dokumen pasca pelaksanaan. Dalam hal ini adalah dokumen pasca kegiatan yang menghasilkan dokumen hasil. Apa manfaat dari survei ini? Baik, akan kita jelaskan di belakang. Jadi, sebelum kita membahas tentang manfaat melakukan survei, jelas tadi di depan sudah saya jelaskan manfaatnya salah satunya sebagai input perencanaan. Tapi ada lagi manfaat yang lain sebagai penetapan jenis pelayanan. Oleh karena itu,
survei kebutuhan dan harapan sudah saya jelaskan tadi. Dokumen yang diperlukan adalah SK pelaksanaan surveinya, panduannya, lalu pedoman eksternalnya, ada KAK, ada SOP, ada hasil. Demikian pula dengan SMD, survei KS, dan survei kepuasan. Dari item-item inilah kegiatan survei sebagai salah satu input dari perencanaan, tetapi juga sebagai output dari survei ini, sebagai input perencanaan dan sebagai input menetapkan jenis pelayanan. Apalagi pertanyaannya, selain input dari perencanaan, apa yang bisa digunakan dari survei ini? Survei ini juga bisa dijadikan sebagai evaluasi. Evaluasi apa pertanyaannya? Evaluasi kegiatan semua pelayanan, baik itu pelayanan yang sifatnya klinis maupun pelayanan yang sifatnya kemasyarakatan. Dari mana kita bisa ambil atau petik dari survei ini? Adalah survei kepuasan. Jadi intinya survei kepuasan ini bisa dipetik outputnya sebagai evaluasi apa yang sudah kita lakukan, sehingga bisa kita ambil ring bahwa di dalam suatu perencanaan itu memerlukan survei-survei ini, tetapi di dalam suatu output kegiatan yang direncanakan kita akan mendapatkannya dari survei kepuasan. Dokumen saya kira sama, nanti ada penambahan dokumen yang itu pengembangan dari beberapa dokumen yang ada di tiap-tiap puskesmas. Jadi dokumen-dokumen pengembangan yang ada di tiap-tiap puskesmas. Selain daripada survei sebagai input kegiatan perencanaan di puskesmas, maka input lain yang bisa didapat untuk perencanaan puskesmas maupun untuk menetapkan pelayanan ataupun sebagai evaluasi kegiatan puskesmas adalah umpan balik. Pertanyaannya, umpan balik itu dari mana? Bisa langsung, bisa tidak langsung. Apa saja yang langsung, apa saja yang tidak langsung. Hal ini akan kita bahas untuk penjelasan saya selanjutnya. Tetapi dari bahasan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai input perencanaan tingkat puskesmas yang di dalamnya ada survei dan umpan balik, maka umpan baliknya akan saya jelaskan di penjelasan saya episode selanjutnya. Tetapi di sini sekilas akan saya terangkan tentang bagaimana contoh dokumen yang bisa digunakan untuk hasil identifikasi kebutuhan dan harapan. Maka saya membuat suatu template yang bisa saya jelaskan seperti ini. Jadi contoh hasil identifikasi kebutuhan dan harapan dari semua kegiatan-kegiatan survei maupun umpan balik. Maka misalkan sumber informasi kita ambil dari survei kebutuhan dan harapan masyarakat. Jadi di sini kita rinci kebutuhan dan harapannya apa. Ini bisa kita adopsi dari hasil dokumen survei kebutuhan dan harapan. Dari kebutuhan dan harapan masyarakat ini tidak semuanya kita turuti, tetapi ada beberapa yang bisa kita turuti untuk dimasukkan dalam suatu perencanaan, ataupun yang tidak bisa kita turuti untuk tidak dimasukkan dalam suatu perencanaan. Karena misalkan dari survei kebutuhan dan harapan tersebut tidak sesuai dengan visi, misi, tata nilai dari fasilitas kesehatan, sehingga
fasilitas kesehatan tersebut tidak bisa merealisasi dikarenakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut tidak sesuai dengan visi misi dari puskesmas. Misalkan satu contoh, masyarakat menginginkan pelayanan operasi besar misalkan, karena puskesmas itu bukan suatu tempat untuk memberikan pelayanan operasi besar, maka direalisasi di sini tidak akan bisa kita turuti, sehingga direalisasinya tidak muncul. Kebutuhannya ini kita tulis semua, tetapi realisasinya kalau yang tidak bisa kita masukkan dalam suatu perencanaan atau suatu kebijakan tentang jenis pelayanan, maka tidak perlu kita tuangkan di realisasi. Lalu dari survei ada kebutuhan, ada realisasi. Dari realisasi ini penetapannya apa? Misalkan realisasinya di sini adalah menetapkan suatu jenis permintaannya. Contoh kebutuhannya, pasien menginginkan pemeriksaan laboratorium lengkap misalkan. Realisasinya fasilitas kesehatan memberikan pelayanan pemeriksaan laboratorium lengkap. Hal ini karena puskesmasnya punya alatnya, sarana prasarannya lengkap, sehingga di sini muncullah penetapan kebijakan tentang jenis pelayanan. Jadi pada survei kebutuhan dan harapan yang menunjukkan itu kebutuhan itu direalisasi, maka pasti ada suatu penetapan kebijakan, baik itu jenis pelayanan secara general maupun jenis pelayanan laboratorium. Misalkan kalau itu meminta pemeriksaan laboratorium, maka direalisasikan. Misalnya pengen pemeriksaan gula darah, realisasi puskesmas memberikan pelayanan pemeriksaan gula darah. Berarti dalam jenis penetapan kebijakan, SK jenis pelayanan laboratoriumnya juga tertuang di situ, ada pelayanan pemeriksaan gula darah. Rencana kegiatan dari realisasi ini misalkan bisa masuk dalam suatu perencanaan atau dalam suatu jenis pelayanan. Dari yang masuk dalam suatu perencanaan ini tertuang dalam suatu SK juga tentang jenis kegiatan program. Jadi pada saat kita ditanya adakah SK tentang jenis kegiatan program, kita tidak bingung karena itu sudah terintegrasi. Jenis menetapkan jenis kegiatan tersebut salah satunya di samping dari program pemerintah, kita juga ada dari survei kebutuhan dan harapan masyarakat yang tertuang dalam suatu SK jenis kegiatan program. Karena kita harus juga menetapkan SK jenis kegiatan program selain SK jenis pelayanan dan SK jenis pelayanan laboratorium misalkan. Hal ini juga didapat dari input umpan balik yang nanti untuk pertemuan yang akan datang akan saya jelaskan. Umpan baliknya itu baik langsung maupun tidak langsung, lalu kebutuhannya apa, masukannya apa, sarannya apa, yang kita realisasikan apa. Lalu dari realisasi itu mesti harus kita tetapkan dengan suatu kebijakan untuk menguatkan realisasi kegiatan tersebut. Lalu rencana kegiatan untuk masukan masyarakat ini kita tuangkan dalam suatu kegiatan atau perencanaan apa. Misalkan kegiatan atau perencanaan yang berhubungan dengan program, ya kita tuangkan dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan program yang dipayungi oleh SK jenis kegiatan program. Tidak lupa SMD, survei mawas diri yang dilakukan oleh desa, itu kita rekap kebutuhan-kebutuhannya apa, yang kira-kira kita bisa merealisasikannya apa, lalu juga dituangkan dalam suatu kebijakan. Yang sering ini menyangkut dengan layanan kegiatan masyarakat, kegiatan jenis kegiatannya adalah kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan kesehatan masyarakat. Nanti payung hukumnya biasanya dari dipayungi oleh SK
kegiatan program. Bisa dimasukkan nanti dalam suatu perencanaan. Lalu dari survei. Survei di sini ini surveinya ada satu lagi kurang, yaitu survei KS. Memang contohnya tidak saya masukkan di sini. Survei KS ini juga kebutuhan dan harapannya sesuai dengan indikator survei KS. Itu sebagai evaluasi juga. Survei KS itu salah satu evaluasi bahwa di tempat pelayanan wilayah kecamatan tersebut yang dibawahi oleh puskesmas itu ada masalah apa saja. Misalkan perilaku merokoknya masih tinggi. Berarti kalau perilaku merokoknya masih tinggi, realisasi kegiatan kita itu harus ngapain? Itu sebagai evaluasi sebenarnya, sebagai survei evaluasi juga, evaluasi kegiatan program tentang penyuluhan. Gimana penyuluhan itu bisa berhasil? Kalau dikatakan berhasil kalau perilaku merokok masyarakatnya masih tinggi, perilaku hidup sehat dan bersihnya masih rendah, sehingga di dalam pelaksanaan kegiatan survei KS itu treatmentnya harus benar-benar treatment individu, treatment keluarga maupun treatment masyarakatnya harus jelas. Ini juga harus dituangkan dalam suatu kebijakan untuk memperbaiki masalah-masalah yang ditemukan dalam survei kesehatan keluarga, survei keluarga sehat. Lalu nanti masalah-masalah yang ditemukan juga bisa dituangkan dalam suatu perencanaan di tahun yang akan datang untuk membuat perubahan dari indikator survei KS yang tidak bagus untuk ditingkatkan menjadi lebih baik. Terus untuk survei kepuasan, ini saya jelaskan, survei kepuasan itu sebenarnya sebagai evaluasi secara general, baik itu dari sisi pelayanan program maupun layanan klinis, itu kita lakukan survei secara general. Apakah masyarakat itu merasa puas dengan apa yang sudah diberikan oleh fasilitas kesehatan di wilayah itu? Kalau sudah puas, kepuasannya itu dari sisi apa? Kalau kepuasannya hanya dari satu sisi, yang sisi lain itu kurang begitu puas, maka puskesmas juga harus meningkatkan yang kurang puas tadi untuk ditingkatkan jadi lebih baik atau lebih memberikan dampak kepuasan kepada masyarakat. Ini sekilas nanti contoh hasil dokumen identifikasi kebutuhan dan harapan, di mana dokumen hasil ini kalau tidak hanya berupa template Excel kayak begini, tetapi nanti harus dimulai dari latar belakang, tujuan, terus metodologi yang digunakan, lalu hasil ini, rekomendasi. Jadi tata urutan secara real nanti akan saya berikan contohnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas yang umpan balik secara detail, gimana itu pembuatan SOP dan lain sebagainya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk membahas satu item dari bagian dari identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dari inputnya survei. Untuk input umpan balik dan penjelasan-penjelasan tentang perencanaan tingkat puskesmas untuk selanjutnya akan kami sampaikan pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah memberikan waktu untuk melihat video penjelasan saya ini. Ambil baiknya, buang buruknya, maksudnya kita ambil kalau hal ini baik, ya jenengan ambil, tapi sekiranya tidak sesuai, mohon maaf, tidak usah diambil. Dan jangan lupa untuk mengikuti penjelasan-penjelasan saya selanjutnya, subscribe channel YouTube saya
agar teman-teman semua mendapatkan penjelasan-penjelasan selanjutnya. Sekali lagi jangan lupa subscribe, klik tombol notifikasi. Terima kasih teman-teman, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.